pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Pendidikan, yang saya hormati para seksi pekerja pendidik, serta hadirin yang sudah menyempatkan waktu pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita, sehingga kita dapat hadir di tempat ini untuk melaksanakan rapat pergantian kurikulum dalam pembelajaran. Di sini saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan rangkaian acara pada rapat hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan, yang ketiga musyawarah rapat, dan yang keempat penutup. Marilah kita buka rapat ini pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita berdoa, menurut kepercayaan agama kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Renata Ginting selaku Kepala Dinas Pendidikan untuk menyampaikan kata-kata sambutan. Kepada Ibu saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memberikan kata sambutan. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang telah memberikan hikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini melalui virtual ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang bisa hadir dalam virtual ini, yang sudah menyempatkan waktu dan kesempatan untuk membahas topik kita tentang pergantian kurikulum. Saya selaku Dinas Pendidikan di sini mengajak rekan-rekan saya supaya kita dapat menentukan bagaimana baiknya tentang pergantian kurikulum ini. Kita di sini membahas kurikulum ini harus tuntas, karena ini menyangkut pendidikan kepentingan anak bangsa, supaya kita dapat terus memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Saya berharap semoga pembahasan kita ini tentang pergantian kurikulum ini dapat berjalan dengan lancar dan mencapai titik terangnya. Sekian kata sambutan yang dapat saya berikan kepada rekan-rekan. Mohon maaf atas kesalahan pengucapan yang saya ucapkan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas Pendidikan. Selanjutnya saya meminta Ibu Novita Kaban selaku Ketua Seksi Tenaga Perlengkapan dan Pendidikan untuk memberikan kata sambutan dan lebih memperjelas lagi mengenai pergantian kurikulum. Untuk Ibu saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya ucapkan selamat pagi kepada rekan-rekan semua dan terima kasih kepada Ibu Camat, Ibu Kepala Dinas dan rekan-rekan yang sudah hadir di dalam Zoom ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum merdeka. Dengan diadakannya kurikulum merdeka dapat meningkatkan mutu pada pendidikan, menciptakan pendidikan berkarakter, dan untuk mengatasi krisis pada pembelajaran. Dan kurikulum merdeka ini implementasinya tidak dilaksanakan secara langsung. Ini merupakan bagian dari strategi implementasi kurikulum yang dilandasi dari kesadaran bahwa proses untuk mengubah proses pembelajaran di sekolah melalui adopsi kurikulum juga. Dan bentuk struktur kurikulum merdeka terdiri dari kegiatan intrakurikuler, proyek penguatan profil pembelajaran Pancasila, dan ekstrakurikuler. Alokasi jam pelajaran pada struktur kurikulum dituliskan secara total dalam 1 tahun dan dilengkapi dengan sarana alokasi jam pelajaran jika disampaikan secara reguler atau mingguan. Tidak ada perubahan jam total pembelajaran, hanya saja JP atau jam pelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan untuk 2 kegiatan pembelajaran, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pembelajaran Pancasila. Jadi, jika dihitung JP kegiatan pelajaran rutin di kelas atau intrakurikuler saja, memang seolah-olah JP-nya berkurang dibandingkan dengan kurikulum 2013. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilaksanakan dengan melatih peserta didik untuk menggali isu nyata di lingkungan sekitar dan berkolaborasi untuk memecahkan masalah tersebut. Oleh karena itu, alokasi waktu tersendiri sangat dibutuhkan guna memastikan proyek penguatan profil pelajar dapat berjalan dengan baik. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara.
Terima kasih untuk penjelasan yang telah Ibu sampaikan, Ketua Seksi Tenaga Teknis Perlengkapan dan Pendidikan. Kepada para seksi pendidik, jika ingin bertanya atau menyanggah lebih lanjut, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya perwakilan dari Seksi Pemuda dan Olahraga, izin bertanya, apakah sudah pasti memang gantinya kurikulum? Terima kasih atas pertanyaan Bapak Abdan Syakura. Pertanyaan akan dijawab oleh Ketua Seksi Tenaga Teknis Perlengkapan dan Pendidikan. Kepada Ibu Novita Kaban, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Abdan. Ia sudah sangat pasti kemungkinannya supaya pembelajaran yang dilakukan siswa mungkin akan jauh lebih baik daripada kurikulum yang sebelumnya. Apakah jawaban dari saya dapat diterima oleh Bapak Abdan? Mohon maaf Ketua, saya kurang setuju atas pergantiannya kurikulum dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Lanjut. Dikarenakan yang pertama kurangnya matang dalam persiapan, mengingat kurikulum Merdeka harus diresmikan secara serta diluncurkan oleh Mendikbudristek beberapa bulan yang lalu. Tentu pengkajian dan evaluasi yang lebih mendalam diperlukan agar penerapannya efektif dan tepat. Yang kedua, sistem pengajaran yang belum terencana dan dengan rinci. Jika melihat prosedur pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, sistem pengajarannya masih belum membahas dengan rinci mengenai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, kurangnya kapasitas SDM atau sumber daya manusia. Persiapan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum Merdeka membutuhkan waktu serta kemampuan guru yang mumpuni. Dengan diresmikannya kurikulum Merdeka ini, tentu saja pihak pemerintah harus mensosialisasikan mengenai kurikulum baru ini dan melakukan persiapan yang matang. Selain itu, guru sebagai tombak utama penerapan kurikulum ini juga harus diberikan pola pendidikan dan latihan atau diklat secara bertahap namun berkelanjutan dan memperkenalkan strategi pembelajaran yang berpihak kepada murid, meningkatkan kualitas pedagogis guru, serta mengubah pola pikir dan paradigma lama guru. Dengan demikian, kurikulum Merdeka dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih. Izin menyanggah, dalam proses pergantian kurikulum, saya kurang setuju karena dampak negatifnya adalah mutu pendidikan menurun dan perubahan kurikulum yang begitu cepat menimbulkan masalah-masalah baru seperti menurunnya prestasi siswa. Hal ini dikarenakan siswa tidak dapat menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran. Jika terdapat perubahan kurikulum, guru harus mengimplementasikan kurikulum dalam satuan pendidikan dengan tepat dan mendalami kurikulum yang berlaku agar tujuan pendidikan bisa tercapai. Sebaik apapun konsep perubahan pendidikan, jika gurunya tidak adaptif dan tidak siap, maka sulit diimplementasikan. Sekian pendapat dari saya, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapat Bapak Abdan dan Ibu Hernita. Apakah ada lagi yang ingin menyanggah atau menyetujui tentang pergantian kurikulum ini? Menurut saya setuju. Sebagai seksi prasarana SMP, SMA, dan SMK, menurut saya dengan bergantinya kurikulum dapat menghilangkan paradigma lama, yaitu selama ini seorang guru adalah sebagai pusat informasi, pusat ilmu, pengetahuan, dan pusat segala sesuatunya. Dengan bergantinya kurikulum yang sekarang ini, bahwa guru tidak lagi sebagai pusat ilmu, pengetahuan, informasi, dan lain-lainnya, tetapi yang sebagai pusat informasi dan ilmu pengetahuan adalah siswa itu sendiri. Sekarang ini, siswa diberikan keleluasaan untuk menggali informasi dan ilmu pengetahuan supaya dia dapat mengetahui apa saja yang ingin diketahui. Sedangkan guru hanya bertugas mengawasi
dan memecahkan masalah jika ada hal yang harus diselesaikan. Sekian menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Julfa Afifa. Bagaimana menurut pendapat Ibu Venus Timeang berlaku sebagai seksi kurikulum dan kesiswaan? Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya selaku kurikulum dan kesiswaan, salam hormat bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan kurikulum yang banyak sekali pro kontra saat ini. Menurut saya, perubahan kurikulum juga terjadi karena kurikulum-kurikulum yang telah ada sebelumnya masih memiliki banyak kekurangan yang harus segera diperbaiki. Karena jika kurikulum tidak mengalami perubahan dan mengikuti perkembangan yang ada, maka sistem pendidikan di Indonesia pasti hanya menghasilkan siswa yang memiliki pengetahuan terbatas dan dalam menghadapi perubahan yang ada di dunia. Nah, maka dari itu, kurikulum Merdeka ini sangat membantu dalam program proses pembelajaran karena lebih fleksibel. Baik kepada rekan sekalian, itu tanggapan dari saya. Semoga rekan sekalian dapat menerimanya. Terima kasih, saya kembalikan kepada pembawa acara. Baiklah, apabila sudah semua ikut berpendapat, saya serahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk lebih menjelaskan tentang pergantian kurikulum agar yang kontra atas pergantian kurikulum ini lebih mengerti yang baik ke depannya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memberi kesimpulan atas pro dan kontra yang terjadi di pergantian kurikulum. Saya setuju tentang pergantian kurikulum yang dilakukan di dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, adanya kurikulum sangatlah penting. Arah dan tujuan pendidikan diatur di dalam kurikulum, sehingga dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran guru akan berpatokan pada kurikulum yang dipakai di satuan pendidikan. Lantas, apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan paduan pembelajaran pada satuan pendidikan di mana dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum itu dapat diartikan sebagai jantung pendidikan. Fungsi kurikulum bagi pendidik adalah untuk memadu dalam proses belajar peserta didik, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan mereka untuk masa depan dan masa yang akan datang. Mengapa kurikulum harus diubah? Kurikulum ya memang harus berubah. Mengapa? Tentu saja untuk menjawab tantangan zaman, kurikulum tidak dapat dipergunakan dalam satuan waktu terus-menerus, karena dunia terus berubah. Maka dunia pendidikan sebagai pilar utama dalam membangun dan mendidik generasi muda harus pula turut berubah. Terjadinya pandemi COVID saja sudah meluluhkan tangan dunia pendidikan sedemikian rupa. Guru kesulitan mengajar, murid kesulitan mengerjakan tugas, dan orang tua juga tak kalah pusing membantu putra-putri mereka dalam belajar. Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi masa sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang semakin masif dan tak terkendali. Masa kita tetap mengajar dengan cara yang kuno? Tentu itu tidak akan relevan. Pembelajaran juga akan menjadi membosankan. Bukankah tugas kita untuk menyiapkan para murid menghadapi zaman yang baru? Zaman yang mungkin sama sekali berbeda dengan zaman kita. Selain itu, kurikulum juga harus mempertimbangkan dengan kebutuhan belajar murid. Sebagai contoh, zaman saya sekolah, komputer baru dipelajari pada masa SMA. Itu pun hanya sebatas menyalakan, memetikkan dan mengetikkan saja. Coba lihat zaman sekarang. Mereka sudah lahir dengan teknologi di tangannya. Baik saja sudah pandai memainkan layar gawai. Itulah mengapa kurikulum juga harus berubah. Agar kita dapat menyiapkan generasi yang akan datang, yang visioner dan mampu memandang ke depannya. Seperti ungkapan Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kuadrat yang ada pada anak-anak.
agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat. Jadi, dapatkah kurikulum berubah? Kurikulum operasional satuan pendidikan harus bersifat dinamis, yang artinya dapat diubah sesuai dengan perubahan dan perkembangan budaya dan zaman. Selain mengikuti zaman yang sudah diadaptasi sesuai dengan lingkungan geografis, kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi sesuai dengan masa kini, masa yang akan datang. Inilah pendapat saya tentang perubahan kurikulum. Saya serahkan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih. Gimana dengan Bapak Abdan dan Ibu Hernita? Apakah bersedia atas penjelasan yang telah disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan? Baik, saya bersedia atas pergantian kurikulumnya. Terima kasih. Saya juga sudah bersedia atas pergantian kurikulum. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan pendidik yang telah bersedia atas pergantian kurikulum. Selanjutnya akan saya serahkan kepada pembawa acara. Baiklah, apabila tidak ada lagi tambahan dari rekan-rekan pendidik sekalian dan sudah menyetujui atas pergantian kurikulum ini, demikianlah hasil rapat kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita diskusikan dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua ke depannya. Sebelum rapat ini kita tutup, saya sebagai pembawa acara meminta maaf apabila ada kesalahan kata atau tindakan saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.